kasih, Pak. Baik, selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, kita akan belajar dua kitab dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi-Nabi yang bisa dikatakan untuk banyak orang Katolik masih asing mendengar nama Nahum, mendengar nama Habakuk. Nah, dua kitab ini akan kita bahas dalam bulan kitab suci. Nah, kemudian saya punya kesempatan untuk mengunjungi, untuk datang, untuk belajar di beberapa paroki, dan kemudian banyak di antara umat yang membaca materi bulan kitab suci itu mengalami kesulitan untuk memahaminya. Dan kemudian ya kita bersama-sama akan belajar untuk mendalami, memahami apa yang tertulis dalam kitab Habakuk, dalam kitab Nahum, supaya kita bisa memiliki ya pemahaman yang memadai untuk mendiskusikan, untuk bicara kitab ini. Ya, kemudian begini, bulan kitab suci itu kan mulai diselenggarakan secara resmi gitu ya, dari keputusan para uskup itu tahun 1977. Percobaannya dilakukan dua kali, tahun 75, tahun 76, dan kemudian tahun 77 itu dilakukan. Nah, kemudian yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya bulan kitab suci itu adalah supaya umat Katolik membaca kitab suci dan kemudian hidup dari firman yang tertulis di dalamnya. Kalau tujuan awal ya, itu ya minimal satu keluarga satu kitab suci. Tapi itu tahun 70, tahun 80. Kalau sekarang harusnya bukan satu keluarga satu kitab suci, tapi satu orang satu kitab suci. Ini kalau satu keluarga hanya punya satu Alkitab, itu pasti akan sangat kerepotan kalau sekarang. Nah, dulu itu tujuannya memang untuk memperkenalkan kitab suci. Karena Alkitab yang kita miliki sekarang, Alkitab Deuterokanonika itu ya pertama kali diluncurkan tahun 75. Jadi setelah Alkitab itu diterjemahkan, kan harus didistribusikan, diperkenalkan kepada umat. Nah, tahun 75 dilakukan percobaan hari Minggu Kitab Suci, kemudian tahun 76 dilakukan hal yang sama, tahun 77 ya dilakukan secara ya resmi gitu ya. Nah, setelah umat pegang kitab suci, lalu umat diajak untuk membaca kitab suci. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan di bulan kitab suci itu yang menjadi penting adalah bahwa umat pegang kitab suci, baca kitab suci. Ya, bukan membaca kutipan yang ada di buku. Umat perlu akrab, perlu dekat dengan kitab sucinya. Ini sebenarnya hasil atau ya seruan dari Konsili Vatikan kedua, kitab suci untuk umat beriman itu harus dibuka lebar-lebar. Maka kemudian dilakukanlah penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dibuat bersama-sama oleh seluruh gereja di bawah atau dalam lembaga Alkitab itu. Nah, kalau begitu sekarang ketika kita mengikuti acara di bulan kitab suci, maka nggak ada kemungkinan saya sudah ngerti isi kitab suci kok. Nggak perlu bawa kitab suci. Nanti kan dibacain, saya cukup mendengarkan. Nggak cukup. Megang, baca, mulut mengucapkan firman yang ada dalam kitab suci. Itu yang menjadi hal yang bisa dikatakan utama. Sharing pengalaman untuk pendalaman Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak begitu diperlukan. Kenapa? Sekarang begini, Bapak Ibu kalau di lingkungan mendengar sharing gitu ya,
Lalu yang muncul itu adalah sharing pengalaman. Bapak Ibu amati sendiri ya di lingkungan masing-masing. Apakah semua bisa sharing pengalaman? Nggak bisa. Siapa yang akan sharing? Itu aja. Nomor satu, itu yang merasa punya pengalaman yang berharga. Nomor dua, yang pinter omong. Itu yang akan sharing dan akan bicara panjang lebar. Risikonya, apa yang di-sharingkan di bulan kitab suci tahun lalu, di-sharingkan di APP tahun berikutnya, di-sharingkan lagi di bulan kitab suci tahun berikutnya lagi. Kita akan menemukan pengalaman yang sama diulang-ulang. Sesudah itu, kalau ini ya, pulang dari pendalaman Alkitab itu pulang bersama-sama gitu ya, entah suami istri, entah bareng teman gitu, pulang pada ngomongin Alkitab atau pada ngomongin orang yang sharing tadi. Orang yang sharing. Maka ketemunya kita dengan pendalaman pengalaman, bukan pendalaman Alkitab. Nah, bulan kitab suci dimaksudkan untuk membantu umat akrab dekat dengan kitab suci, dan kemudian nanti setelah bulan kitab suci lewat, dilanjutkan pembacaannya, tapi pembacaannya pribadi. Nah, sementara itu yang merasa tidak punya pengalaman berharga, yang nggak pinter omong, akan cenderung diam. Diam. Ngerti, nggak masalah. Yang penting diam. Efek sampingnya, ya berikutnya nggak mau datang lagi. Ini pendalaman Alkitab kok isinya ketemu orang yang cerita kayak gini terus. Nah, kita perlu kembali ke tujuan awal dari dilaksanakannya bulan kitab suci ini. Jadi seandainya nanti gitu ya, di dalam pertemuan tidak ada sharing pengalaman, enggak masalah. Karena yang dilakukan ini pendalaman Alkitab, pendalaman firman, bukan pendalaman pengalaman. Nah, ini beda Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan pertemuan di aksi puasa, di APP, di aksi puasa pembangunan. Itu unsur pengalaman memang diperlukan. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu siapkan Alkitab ya. Yang ini tolong benar-benar Alkitab. Nanti kalau pakai handphone, lihat aja sendiri nanti. Kalau kalau mau pakai handphone. Sekarang ya tetap akan berbeda. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu ya kitab Nahum, dan sesudahnya itu ada kitab Habakuk. Nah, dalam bulan kitab suci itu pertemuan pertama dan kedua membahas kitab Nahum, pertemuan ketiga dan keempat membahas kitab Habakuk kan ya. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka kitab Nahum bab 2, bab 1 ayat 2. Cemburu dan pembalas. Ini ayat yang bisa menjadi bahan persoalan atau hal-hal yang membingungkan kalau membaca teks itu. Nahum bab 1 ayat 7. Apa yang dikatakan di situ? Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kan begitu kalau di ayat 7. Coba lihat ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan Belum itu selesai. pembalas. Ya, lanjut. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Membaca ayat 2 dan ayat 7 itu yang bisa membuat orang bingung. Jadi Tuhan itu sebenarnya bagaimana? Iya. Keduanya. Cemburu dan pembalas.
Iya, keduanya. baik dan pembalas. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya. Bapak Ibu lihat ke bab 1 ayat 1 Ucapan ilahi tentang Niniwe. tentang Tentang Niniwe. Niniwe. Nahum itu orang mana? Elkos. Di situ disebut Elkos. Elkos itu adanya di mana? Kalau Tidak sama tahu. Depok, sebelah mana lagi? Di daerah Yehuda, di Yerusalem. Ya, ada yang mengatakan Elkos itu di wilayah Yehuda. Tetapi kemudian juga ada yang mengatakan begini, perhatikan kata Nahum. Kemudian ada kata dalam bahasa Ibrani yang artinya kampung, kefar. Kapernaum. Jadi ada kata kefar, itu artinya desa, tambah Nahum. Jadinya kefar Nahum. Kapernaum. Lalu ada yang mengatakan Nabi Nahum itu berasal dari Kapernaum. Nah, kemudian dicari di peta, nama Elkos memang nggak muncul. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi bagaimanapun, orang ini adalah anggota umat Israel, gitu kan ya. Tetapi dia berbicara tentang Niniwe. Ya. Nah, ini ada yang aneh. Orang Yehuda, umat Israel, kok bicara tentang orang Niniwe. Kemudian sekarang, kalau Bapak Ibu membaca kitab Habakuk, ya, kitab Habakuk. Ya. Beda ya, nggak ada kayak yang di kitab Nahum tadi. Tapi kemudian kalau kita membaca keseluruhan kitab Habakuk, memang kitab ini ditulis untuk umat Allah, untuk umat Israel. Tetapi kapan? Bapak Ibu sekarang coba lihat ke Habakuk bab 1, lihat ke ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, kitab ini menyebut orang Kasdim. Nah, orang Kasdim itu mana? Kenapa kok disebut oleh Habakuk? Nah, nanti kita akan melihat buktinya ya, tetapi untuk sekarang cukuplah Bapak Ibu mengingat Kasdim itu bangsa yang kemudian membentuk kerajaan Babel. Nah, sekali lagi kita menemukan ini orang Yehuda, tapi kenapa kok bicara tentang Babel? Nah, kita perlu mengingat yang lain lagi, Bapak Ibu. Tidak satu kitab pun di dalam kitab suci, mau perjanjian lama atau perjanjian baru, yang ditulis untuk orang Indonesia. Ya, nggak ada. Para nabi itu ketika bernubuat, dia berbicara kepada orang atau kelompok orang tertentu di tempat tertentu pada zaman yang tertentu pula. Sehingga kalau kita mau membaca dan memahami isi kitab nabi-nabi, itu bukan Nahum, Habakuk yang disuruh datang ke Jakarta sekarang atau ke Sabah ya sekarang enggak. Tapi kita yang hidup sekarang ini yang harus datang ke Israel zaman kuno untuk melihat bagaimana Nahum dan Habakuk berbicara kepada siapa dalam situasi yang seperti apa juga. Nah, kita perlu memperhatikan yang seperti ini karena kalau tidak,
kita membaca teks Perjanjian Lama, sementara kita menggunakan pengetahuan kita yang sudah modern, digunakan untuk menilai teks di Perjanjian Lama. Efeknya, banyak orang yang akan sulit menerima. Nah, kemudian, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Alkitab bagian belakang. Cari di bagian belakang itu peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Cari peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Atau Dunia Perjanjian Lama, atau Dunia Para Bapak Bangsa. Ini Perjanjian Baru. Cari peta yang judulnya Dunia Perjanjian Lama, Dunia Zaman Purba, atau Dunia Kitab Kejadian, atau Dunia Para Bapak Bangsa. Udah ketemu? Ya. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu sekarang silahkan ke Yerusalem. Yerusalem. Ya, dari Yerusalem. Pakai apa ya, pensil atau pulpen ditunjuk Pak Yerusalem. Seto, Ya. kalau di kamus perjanjian TB baru itu cuma dunia perjanjian baru doang. Sama Iya kerajaan itu. perjanjian Jadi baru. Alkitab yang di TB2 malah nggak diberi peta Perjanjian Lama. Ya. Ibu masih punya Alkitab yang Perjanjian yang lama nggak? Ada. Sudah ketemu Yerusalem di samping Kanaan. Kanaan itu wilayahnya ya. Kemudian sekarang ke Yerusalem dulu. Dari Yerusalem, Bapak Ibu silahkan ke arah utara. Dan kemudian cari Damsyik. Damsyik. Dekat dekat Gunung Hermon. Dekat Gunung Hermon. Nah, Damsyik itu ibu kota kerajaan Aram atau Syria. Oh, Syria. Syria. Kemudian Bapak Ibu dari Syria silahkan ke kanan, ke arah timur. Kanan ke arah timur. Ke arah timur ya. Kemudian cari 2 sungai. Sungai Efrat, Efrat. Sungai Ya. Efrat sama Sungai Tigris. Baik, silahkan masuk ke sungai. Terus ikuti 2 sungai itu sampai ke timur terus. Sampai Bapak Ibu masuk ke wilayah Mesopotamia. Mesopotamia. Dekat Haran. Seluruh wilayah itu namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu iya, artinya iya, Mesos iya. itu di antara, Iya. Potamos itu sungai. Wilayah di antara 2 sungai. Itulah Mesopotamia. Mesopotamia. Ya. Bapak Ibu kan tahu bahasa Inggrisnya Daniel apa? Iya benar. Bahasa Inggrisnya Daniel. Hipopotamus. Perhatikan kata belakangnya, potamos itu. Hipo itu kuda, potamos itu sungai. Indonesianya jadi Kudanil. Mesopotamia itu daerah di antara 2 sungai. Kemudian ke arah timur, Bapak Ibu di bagian selatan, silahkan cari Babel. Ya. Yang tulisannya besar itu berarti wilayah Babel ya. Iya. Ada juga kota Babel. Ya. Kota Babel. Kemudian dari situ silahkan ke arah utara cari Asyur. Ya, Ada. Nah, itu ada kerajaan Asyur. Nah, Niniwe, ketemu kota Niniwe. Atasnya. Jadi Asyur itu bukan dekat Niniwe. Kerajaannya namanya Asyur, Asyur. ibu kotanya Niniwe. Niniwe. Bapak Ibu amati tadi ya. Kanaan, Syria, Mesopotamia, Babel, Asyur, itu ada huruf besar, hurufnya besar semua dan tidak ada titik. Tidak ada titik kan? Tapi kalau Yerusalem, Babel, Niniwe, Damsyik, itu ada titiknya. Seperti kota. Kota.
Itu Di berarti. kotanya. Nah, kemudian ke timur lagi. Dari Babel ke timur, silakan cari Elam. Ada Elam di bawah kanan. Nah, kemudian di di situ paling ada pojok. Susan. Ada. Ya, kota ya. Nah, Iya. itu ada kerajaan namanya kerajaan Elam atau Persia. Oh, Persia. Persia. Ibu kotanya Susa. Hmm. Lalu dari Susan ke utara, Bapak Ibu akan ketemu Ekbatana. Tanah. Iya. Ekbatana itu ibu kota kerajaan Media. Nggak ada di Media. teks. Nggak ada. Media. Tulis sendiri. Harus tulis sendiri itu. Itu Ekbatana itu ibu kota kerajaan Media. Nah, sekarang begini. Nabi Nahum dan Habakuk bicara tentang Niniwe yang ada jauh di sebelah timur. Nabi Habakuk menyebut Kasdim. Oh, kalau Bapak Ibu di Babel tadi yang sudah dekat laut, cari kota Ur Kasdim. Kastim. Kota Ur Kasdim sudah dekat Elam sana. Dekat Muara, sudah dekat Muara. Yang titik ya Pak? Ya, Ada Ur di sampingnya Kota. Elam. Elam. Ya, Ur ada. Yaitu Ur Kasdim. Nah, kemudian ini ngapain? Nahum, Habakuk bicara tentang bangsa yang jauh sekali. Jawabannya kan pasti ada hubungannya dengan umat Israel, gitu kan? Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke Kanaan, balik ke Yerusalem ya. Tapi Bapak Ibu petanya tolong di zoom supaya tampak lebih besar. Ya. Buka peta berikutnya yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Kerajaan Israel dan Yehuda. Ya. Ya. Kemudian ya, sudah ketemu peta Kerajaan Israel dan Yehuda? Ketemu. Sudah. Ya. Sekarang Bapak Ibu ke utara, cari lagi Gunung Hermon. Gunung Hermon, ya. Atas kanan ya. Nah, Dekat Syria. Ada. nah, di sebelah barat Gunung Hermon atau di dekat situlah, cari kota Dan. Damsik. Dan. Dan cari kota Dan. Ya. Ya, Dan ada. Ada kota Dan kan? Ya, ketemu. Kemudian Ada. Bapak Ibu ke selatan. Sampai di tengah, berhentilah di kota Betel. Betel. Ya. Ada. Ya, Betel ada. Nah, Betel. Kemudian selatan lagi cari Beersheba. Berseba. Ya. Beersheba paling bawah ya Pak. Ada di bawah. Titik. Selatan. Ya, ada Berseba ada. Ya. Beersheba. Nah, sekarang antara Dan dengan Betel cari Israel. Ada. Perhatikan, nggak ada titik ya. Kerajaan. Ya, kemudian antara Betel dengan Beersheba cari Yehuda. Iya, ada. Ada. Ada Yehuda di situ. Kemudian sekarang di wilayah Yehuda silakan cari kota Yerusalem. Ada. Ya. ada. Kemudian di wilayah Israel cari kota Samaria. Ibu kotanya ya. Ibu kota Ya. Israel Utara ya. Iya ada. Samaria kan? Iya ada. Samaria. Sekarang begini, Bapak Ibu, malam ini kita belum akan belajar kitab Nahum dan Habakuk ya, tapi kita masih akan belajar tentang latar belakang pewartaan mereka, situasi zaman ketika Nabi bernubuat. Sehingga kita bisa tahu kenapa Nabi ini bicara begini, Nabi bicara begitu. Kenapa muncul gagasan atau pemahaman Tuhan yang tampaknya mengerikan. Kalau Bapak Ibu membaca yang di kitab Habakuk bab 3, Tuhan ketika muncul, ketika berjalan, itu dia dikawal. Di bagian depan itu berjalan wabah, sampar,
di bagian belakang dia diikuti oleh demam. Atau di bagian depan yang berjalan itu adalah sampar, yang mengikuti di belakang Tuhan itu wabah. Berulang kemudian dikatakan, aku akan menjadi lawanmu. Kehancuran Niniwe, kehancuran Babel dinubuatkan atau diungkapkan dengan cara yang bisa dikatakan sangat lugas, walaupun puitis tapi jelas gitu. Kenapa Nabi bicara dengan cara yang begitu, kalau pakai bahasa sekarang, keras? Kalau Bapak Ibu membaca kalimat, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu nggak pernah ditampar, dengar kalimat kayak gini. Berasa? Ini berasa? Nggak akan berasa. Enggak Jadi berasa. kalau Ibu sering ditampar dan sakit hatinya masih tersimpan karena ditampar, mendengar kalimat, kalau pipimu yang kanan ditampar, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Beda sekali rasanya. Nah, kalau kita membaca nubuat Nahum dan Habakuk yang begitu keras itu, kita perlu mengerti kenapa sampai dua nabi itu berbicara dengan cara seperti itu. Itu ya kita perlu malam ini melihat hubungan antara ini orang Yehuda dengan Asyur dengan Babel tadi. Baik, balik ke peta saja dulu. Baik ke peta kerajaan Israel dan Yehuda ya. Ketika tiga raja pertama Israel, Saul, Daud, Salomo memerintah, ya, itu secara sederhana bisa dikatakan wilayahnya terbentang dari Dan sampai Beersheba. Ibu kotanya oleh Daud, itu di Yerusalem. Nama kerajaannya Israel. Jadi ketika Saul, kemudian Daud, dan Salomo memerintah, wilayahnya luas. Hanya ada satu Israel, gitu ya. Ibu kotanya memang pindah, tetapi yang perlu diingat, yang paling jelas, ibu kota kerajaan Israel di zaman Daud dan Salomo itu adalah Yerusalem. Kemudian Salomo diganti oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, Rehabeam itu waktu jadi raja masih muda. Orang-orang dari utara yang datang dari Dan sampai Betel tadi, datang kepada Rehabeam, minta keringanan beban kerja. Rupanya pada zaman Salomo melakukan banyak sekali pembangunan, dan ia memperlakukan orang-orang dari utara, dari Dan sampai sampai Betel itu sebagai tenaga rodi. Orang Yehuda yang di selatan dianak emaskan, enggak disuruh kerja paksa. Nah, setelah Salomo meninggal, orang-orang dari utara datang kepada Rehabeam minta keringanan kerja. Rehabeam menolak. Nah, yang kemudian terjadi, orang-orang di utara dari Dan sampai Betel itu memisahkan diri dan kemudian membentuk kerajaan sendiri. Perhatikan, nama kerajaannya adalah Israel. Jadi awalnya Israel itu kerajaan dari Dan sampai Beersheba ya. Setelah kerajaan pecah, nama Israel ke utara, dibawa ke utara. Jadilah yang Bapak Ibu lihat tadi, antara Dan sampai Betel ada nama Israel. Ibu kotanya Samaria. Keturunan Daud hanya memerintah di selatan. Dari Betel sampai Beersheba, wilayahnya, kerajaannya disebut Yehuda. Ibu kota kerajaannya ya tetap di Yerusalem. Kecil.
Ya, situasinya seperti itu. Karena itu kalau Bapak Ibu membaca kitab Raja-Raja, apa yang saya sampaikan ini tadi tentang perpecahan Bapak Ibu, itu disampaikan di kitab Raja-Raja, 1 Raja bab 11, bab 12. Nah, sesudah itu Bapak Ibu akan menemukan A. Raja Israel, B. Raja Yehuda, C. Raja Israel, D. Raja Yehuda. Begitu. Karena setelah Salomo meninggal, jadinya ada 2 kerajaan. Nah, 2 kerajaan ini secara politis memang terpisah ya. Tetapi mereka itu sesungguhnya adalah satu bangsa, satu agama, satu kepercayaan. Mereka menyembah Allah yang sama, yaitu Yahweh. Jadi mereka menyembah Allah yang sama, Yahweh. Tetapi secara politis mereka terpisah. Secara apa menyebutnya ya, hubungan antar suku, antar manusia, mereka itu masih tetap saudara. Urusan politik seringkali kan urusan ini, para raja, urusan orang-orang yang di tingkat politik paling tinggi kan. Rakyat pada umumnya nggak begitu bingung dengan soal politik. Jadi mereka sebenarnya masih satu umat, tetapi secara politis mereka terpisah menjadi 2 kerajaan. Kalau 2 kerajaan ini bertengkar, bukan karena rakyatnya yang mau perang, tapi raja-rajanya itu yang bermasalah. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu ke 2 Raja-Raja bab 16. Dan Bapak Ibu silahkan membuka teksnya, dan kemudian nanti ketika harus menjelaskan tentang latar belakang, Bapak Ibu nggak usah repot-repot. Baca teksnya, Bapak Ibu ngambil dari teks Alkitab, dan sudah bisa memberikan penjelasan. 2 Raja bab 16. Sudah siap? Dalam ayat 1. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam menjadi tunggu dulu. Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Perhatikan, Ahaz Raja Yehuda. Kemudian, sekarang kalimat masih di ayat 2 ya. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, huruf besar semua, ingat itu adalah, atau dalam bahasa Ibrani, itu adalah nama Allah Israel. Kalau dalam bahasa Ibrani tertulisnya YHWH. Biasa dibaca Yahweh gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ditulis Yahweh, tapi ditulis Tuhan, mengikuti penerjemahan dalam bahasa Yunani. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, ayat 5. Pada waktu itu, majulah Rezin, Raja Aram. Ingat, Aram itu sama dengan Syria tadi ya. Jadi, Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Yehuda. Raja Israel. Israel itu yang bagian utara dari Dan sampai Betel tadi itu. Jadi, pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, ibu kota Yehuda. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. 2 kerajaan, Aram dan Israel, mau mengalahkan Yehuda. Ya.
Pada masa itu, Rezin, orang Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz, Raja Yehuda, merasa terancam karena gangguan dua raja itu ya. Apa yang dia lakukan? Ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Wah, ini perjalanan berbahaya untuk utusannya kan ya. Dari Yehuda mau ke Asyur. Bisa jadi melewati Israel dan Syria, bisa jadi nyebrang ke timur, ke sebelah timur Sungai Yordan, baru ke arah utara, tetap ke Syria. Nah, untuk apa? Dia mengatakan begini, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Asyur sebagai persembahan. Jadi ketika harus menghadapi dua kerajaan ini, Aram dan Israel, Yehuda minta bantuan ke Asyur. Tapi bantuannya kan nggak gratis. Asyur harus kirim pasukan. Kalau mau kirim pasukan berarti kan perlu biaya. Nah, Ahaz mengambil emas dari bait Allah, dari istana, kirim ke Asyur. Nah, Asyur mendengarkan permintaan Ahaz. Ayat 9 sekarang. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya, dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuhnya. Lihat langkah pertama yang dilakukan Asyur. Mengalahkan Damsyik, mengalahkan Aram. Nah, yang kemudian terjadi, Ahaz itu kemudian ya tunduk kepada Asyur. Ahaz tunduk kepada Asyur. Bahkan tunduknya itu sampai kepada level mau menyembah dewa-dewi Asyur. Sekarang lihat ke ayat 10. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Kan udah mengalahkan Damsyik, jadi Tiglat-Pileser ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimkannyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Maksudnya apa ini? Tiglat-Pileser Raja Asyur sudah mengalahkan Damsyik, ada di Damsyik, membangun mezbah untuk mempersembahkan korban kepada dewa Asyur. Ya. Nah, Raja Ahaz datang ke Damsyik menemui Tiglat-Pileser, ngelihat mezbah, lalu minta dibuatkan mezbah seperti itu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menyembah dewa Asyur. Dewa yang disembah orang Asyur. Nah, Yehuda tunduk sekarang kepada Asyur. Ini ngomong terutama rajanya ya. Nah, kemudian sekarang apa yang dilakukan terhadap Israel? Bapak Ibu sekarang lihat ke 2 Raja bab 17. 2 Raja bab 17. Dalam tahun, ayat 1 ya, ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Nah sekarang ayat 3. Ini Raja Asyur sudah ganti ya. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya, serta membayar upeti. Sekarang gantian, Asyur menaklukkan Israel.
yang sebelumnya sudah memusuhi Yehuda. Nah, kemudian Hosea, Raja Israel, kirim upeti kepada Raja ini, Asyur. Tapi kemudian, lihat ayat 4. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Jadi rupanya ini Hosea bin Ela, Raja Israel, diam-diam menjalin hubungan dengan Mesir. Tentu saja urusannya minta bantuan Mesir menghadapi Asyur. Tapi yang kemudian terjadi, Asyur tahu persepakatan Hosea dengan Mesir. Sebab itu, Raja Asyur menangkap dia, membelenggu dia dalam penjara. Nah, sesudah itu, ayat 5. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ini kota Samaria kepung oleh pasukan Asyur. Dan luar biasa, kota ini bisa bertahan sampai 3 tahun di dalam kepungan. Nah, nanti kita bisa lihat kalau orang ada di dalam kepungan itu seperti apa. Nah, kemudian sekarang begini. Yang kita perlu lihat, ya, Asyur mengalahkan Israel, mengalahkan Samaria, terus membuang penduduknya, kan. Berarti Samaria kosong. Iya, kosong. Sekarang Bapak Ibu lihat ayat 24. 2 Raja bab 17 tadi, lihat ayat 24. Apa yang dilakukan oleh Asyur di situ. Mengangkut orang dari Babel. Campuran. Banyak, nggak cuma dari Babel. Ada yang dari Bali, kan? Dari Bali, dari Kuta. Ya, yang dari Bali. Jadi ada penduduk dari banyak wilayah dikirim, disuruh tinggal di Samaria. Suruh tinggal di wilayah Israel. Dan Bapak Ibu, di perjanjian baru kita kenal ada orang Samaria, kan? Nah, ini asal-usulnya orang Samaria. Orang asing yang ditempatkan di wilayah Samaria setelah Israel dihancurkan oleh Asyur. Kalau bicara tahun, Bapak Ibu, ini terjadinya tahun 722 22 ya, Pak. Masehi. Jadi Asyur ya mengalahkan, menghancurkan Syria, Yehuda tunduk kepada Asyur, dan kemudian ini Israel yang utara dihabisi benar-benar oleh Asyur. Nah, kemudian sekarang begini, kita lihat yang berikutnya. Tolong Bapak Ibu kita coba lihat ya, kalau orang dikepung itu situasinya seperti apa ya. Tolong Bapak Ibu ke 2 Raja bab 18. Ya. 2 Raja 18, Bapak Ibu lihat ayat 27. Baca aja, nggak usah bayangin. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Memakan tahinya dan meminum air kencingnya.
Situasi yang mengerikan. Itu kalau satu kota dikepung, itu bisa seperti itu. Karena makanan habis, kemudian Bapak Ibu sekarang coba lihat ke 2 Raja bab 6. 2 Raja bab 6. Timbul mengapung. Lihat ke ayat, nah gini aja dulu. Ayat 24 ya. 2 Raja bab 6. Ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. Ini waktu yang berbeda ya, tapi saya mau ngajak Bapak Ibu untuk melihat kalau kota terkepung itu kayak apa. Lihat sekarang ke ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya. Nanti ada 2 perempuan. Ada apa? Jawab perempuan ini. Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Jangan tanya bumbunya apa ya, nggak ngerti saya. Jadi ibu masak bayinya sendiri, dimakan bareng temannya. Terus, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kota yang terkepung membuat orang kesulitan makan. Nah, yang kita lihat di 2 Raja yang 18 tadi, orang makan kotoran dan minum kencingnya sendiri. Di sini yang kita lihat, ibu masak dan makan anaknya sendiri. Kemudian Bapak Ibu masih di bab yang sama, coba lihat ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 sikal perak. 1 sikal itu 11 gram, 11,5 gram. Tepatnya 11,4 gram. Kotoran manusia dimakan, kotoran burung dimakan. Nah, situasinya kayak gitu itu. Bayangkan Bapak Ibu, Samaria dikepung sampai 3 tahun. Kebayang itu penduduknya kurus-kurus semua. Habis itu kota mereka dihancurkan, lalu mereka diangkut ke pembuangan ke Asyur. Enggak pernah balik lagi. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke Yesaya bab 10. Yesaya bab 10. Udah. Jadi ayat-ayat atau kitab, terutama kitab dan babnya, kalau diperlukan Bapak Ibu tulis, tapi Alkitabnya sendiri Bapak Ibu tandain, biar gampang nyarinya. Dan tanda kalau kita pernah belajar, dan untuk mencarinya lebih gampang nanti. Ayat 5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tuhan mengatakan, Asyur itu sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk menghukum umatnya. Tapi, ayat 7, dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya.
Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menghendaki Asyur menjadi sarana untuk menghukum. Asyur niatnya melenyapkan. Dan bangsa ini ya di mata Nabi Yesaya luar biasa sombongnya. Sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 8. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya dengan Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad atau Samaria seperti Damsyik? Musnah semua. Seperti tanganku menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Ini ungkapan kesombongan Asyur. Dewa bangsa-bangsa itu banyak. Aku habisi semua. Nah, ketika melihat yang seperti itu, Tuhan bicara ayat 15 sekarang. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Ini penilaian Tuhan. Asyur itu hanya alat, tapi menyombongkan diri di hadapan orang yang menggunakannya. Lalu apa yang akan dilakukan Tuhan? Ayat 16. Sebab itu, Tuhan. Nah ini kalau ini Tuhan, huruf kecil kan, hanya T-nya yang besar. Itu berarti kalau di dalam bahasa Ibrani Adonai. Sedangkan Tuhan huruf besarnya, yang huruf-hurufnya besar, itu Yahweh. Akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Ayat 18. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya dari batang sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti orang sakit yang merana sampai mati. Tuhan akan menghancurkan Asyur. Dan kemudian Bapak Ibu, apa yang dikatakan ini terjadi tahun 612. Di tahun 612 sebelum Masehi, itu Asyur dikalahkan oleh Babel. Nah, Nabi Nahum bicara tentang Niniwe. Kenapa kok sikap Nahum atau dalam kitab Nahum gambaran Tuhan itu begitu keras? Mirip dengan yang Yesaya bab 10 ini. Nah sekarang begini udah. Bapak Ibu, yang kita juga perlu ingat kalau membaca perjanjian lama, itu adalah setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Ya, ini nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Kalau membaca perjanjian lama harus ingat itu. Jangankan dulu ya, sekarang itu sudah ketuhanan yang Maha Esa kan? Dulu belum ada keyakinan itu. Sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Tapi orang mengatakan Allah orang Katolik ada berapa? 3. Mereka punya Allah berapa? 3. Total ada berapa? Ini di zaman yang seperti ini. Dulu, Bapak Ibu mengingat gini, Tuhan dalam 10 perintah Allah, akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk
ini supaya lebih jelas ya. Silahkan ke satu raja-raja. Silahkan ke satu raja-raja. Bab 11. Ya. Satu Raja Salomo. 11. Ya, judulnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala ya. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat begini. Ayat 3. Ini ngomongin Salomo ya. Ngomongin Salomo itu. 700 istri. Belum selesai. 300 gundik. Itu di handphone Bapak Ibu ada nama 1000 orang. Enggak lah. Nggak ada. Jadi kalau Salomo punya handphone, wah, itu baru grup WA keluarga Penuh. saja anggotanya sudah banyak sekali itu. Nah, saya nggak ngomongin tentang istri-istrinya, tapi yang menjadi penting ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Allahnya. Istri-istrinya punya ilah-ilah sendiri. Salomo sebagai orang Israel punya satu Allah. Namanya Yahweh, panggilannya Tuhan. Gitu. Nah, ayat 5. Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon. Kemudian Milkom, dewa orang Amon. Berikutnya, lihat ke ayat 7. Perhatikan ada nama Kamos, dewa orang Moab. Dan ada Moloch, dewa orang Amon. Jadi yang ada pada waktu itu Bapak Ibu bukan monoteisme melainkan monolatri. Diakui adanya banyak ilah, tetapi Israel hanya menyembah satu Allah. Nah, sekarang begini. Kalau ada suatu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, yang dipercaya itu adalah Allah di langit, dewa-dewa di langit juga berperang. Bangsa yang menang perang, berarti dewanya kuat. Kalau Asyur mengalahkan Damsyik, mengalahkan Israel tadi, itu kan tanda Allahnya kuat, dewanya kuat. Maka Raja Ahaz tadi ikut menyembah dewa Asyur tadi itu loh. Nah, sekarang ketika Yahweh Allah Israel melihat bahwa dia menggunakan orang Asyur jadi alat untuk menghukum umatnya sendiri. Tapi Asyur menggunakan ngikuti kemauannya sendiri. Maka Tuhan marah. Kenapa? Aku itu loh menghendaki kamu untuk menghukum umatku. Tapi kamu melenyapkan umatku. Maka yang kemudian akan dilakukan Tuhan adalah Tuhan akan mempermalukan Asyur. Nah, ini situasinya. Jadi kalau membaca perjanjian lama jangan kaget kalau Allah itu hanya mengasihi orang Israel, sedangkan bangsa lain sepertinya nggak dikasih. Orang Mesir dihabisi oleh Tuhan. Anak-anak sulungnya dibunuh. Pasukan Mesir menyeberang Laut Teberau dihabisi semua. Mati semua. Ketika masuk ke Kanaan di zaman Yosua, orang-orang Israel kan mengusir orang-orang Kanaan. Ini yang melakukan itu adalah Tuhan. Cara membacanya seperti itu. Ini harus diingat dulu. Baik, sebelum lanjut, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Silahkan Pak Elmi. Selamat malam Pak Seto, ini ada pertanyaan di kolom chat terkait tadi dari kitab 1 Raja-Raja bab 11 mengenai berpisahnya Israel dengan Yehuda karena penindasan kerja berat tadi. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengapa Yehuda menggunakan nama Yehuda
Sedangkan Israel menggunakan yang berpisah itu adalah kenapa Rehabeam menggunakan nama Yehuda, tidak menggunakan nama Israel. Masih di mute, Pak Seto? Sekarang tolong dibuka 1 Raja bab 12. Lihat ke ayat 1 Raja bab 12. Lihat ke ayat 17. 17 ya. Ya, ayat 17. Namun bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Rehabeam menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian lihat juga ayat 21. Setibanya di Yerusalem, Rehabeam mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin 180.000 orang yang sama berkumpul untuk memerangi kaum Israel dan mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak sulungnya. Nah, mengingatnya sekarang begini. Waktu Israel di zaman Yosua merebut Kanaan, itu kan wilayahnya dibagi untuk 12 suku ya. Ya, Nah, 10 suku gitu ya. Itu adanya di Betel ke utara. Dan ada yang di sebelah timur Yerusalem. Tapi untuk gampang mengingatnya, 10 suku itu tinggalnya di utara. Yang tertinggal di Betel sampai Berseba itu cuma 2 suku. Itu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, kerajaan warisan Daud mengenakan nama Yehuda karena mayoritas penduduknya berasal dari suku Yehuda dan wilayah itu disebut wilayah Yehuda. Jadi setelah tadi tahun 722 kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur dan penduduknya dibuang, praktis tinggal 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus dari suku apa? Yehuda. Yehuda. Kalau Paulus dari suku apa? Benyamin. 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 Ya, Benyamin. Nah, sekarang begini. Kalau bicara tentang kerajaan, ya, mendengar kata kerajaan Israel, tunggu dulu, perhatikan nama rajanya. Kalau rajanya itu Saul, Daud, Salomo, berarti menyebut seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Kalau kerajaan Israel itu yang dimaksudkan sesudah perpecahan, berarti hanya utara. Tapi begini, kalau menyebut umat Israel, maka ini nggak ngomongin kerajaan. Ini bicara tentang umat, ya, umat. Setelah kerajaan Israel hancur, yang menyandang gelar sebagai umat Israel itu ya yang masih tinggal suku Yehuda dan Benyamin itu. Tapi mereka tetap disebut umat Israel. Begitu, Pak. Baik, saya kira cukup jelas ya Ibu Yenita mungkin atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Seto, ini dari Ibu Prita Pitaloka. Mengapa bangsa Israel menyebut Allah dengan lebih dari satu nama? Ada sebutan Yahweh, lalu ada juga Adonai. Baik, Penjelasannya bagaimana, Pak? ini saya gunakan analogi ya. Saya manusia. Nama saya Seto. Kalau ngajar kitab suci, saya dipanggil Bapak.
Jadi sembahan Israel itu ilah. Ya, sembahan ilah. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia, tapi dia ilah. Orang Israel percaya hanya kepada satu ilah, maka kemudian menjadi kata Allah. Ilah, tapi di depannya dikasih definite artikel. Al. Al ilah. Al plus ilah jadinya Allah. Ini bukan nama. Bapak Ibu, saya bicara tentang isi Alkitab dan kepercayaan Katolik, saya tidak bicara kepercayaan lain. Nah, ada banyak ilah. Kita sudah lihat tadi ini ya, di zaman yang di kisah Salomo tadi. Ada banyak ilah, mereka semua ilah. Nah, ilah Israel cuma satu. Kemudian ini menjadi Allah, artinya sang ilah. Namanya Yahweh. Dewa lain, ilah lain ada yang namanya Moloch, Kamos, Baal, Asyera, gitu. Itu nama-nama ilah-ilah yang ada waktu itu. Orang Israel tidak pernah menyebut nama Yahweh. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan itu. Orang Israel nggak pernah nyebut nama Yahweh. Kalau di dalam Alkitab mereka menemukan nama Yahweh, mulut mereka akan mengatakan Adonai. Jadi mereka tidak akan menyebut nama Yahweh. Mereka akan memanggilnya Adonai, artinya Tuanku. Nah, jadi kalau bicara tentang tiga ini ya, Allah ini menyebut eksistensi, dia adalah Allah, bukan manusia. Dia punya nama, namanya Yahweh. Orang Israel memanggilnya dengan Adonai atau Tuanku. Namanya jadinya cuma satu. Ingat, saya itu manusia, bukan malaikat. Ya, nama saya Seto. Dipanggil Bapak kalau sedang mengajar. Begitu analoginya. Jadi yang kalau Bapak Ibu menemukan Tuhan huruf besar semua, nah itu baru nama itu. Itu baru nama Tuhan. Baik. Ada lagi, Pak? Saya kira cukup jelas. Di kolom chat sudah tidak ada, Pak Seto. Mungkin ada satu pertanyaan lagi atau tanggapan dari Bapak Ibu. Langsung bertanya. Satu pertanyaan. Pak Seto, saya mau bertanya, itu orang Samaria yang dipakai perumpamaan Yesus dalam Perjanjian Baru sama nggak dengan yang Samaria yang ini dalam Perjanjian Lama? Itu turunannya, Pak. Keturunannya. Sekarang begini, Bapak Ibu boleh membuka peta lagi ya, boleh buka peta lagi, dan Bapak Ibu perhatikan yang kerajaan Israel dan Yehuda tadi. Perhatikan ini peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda. Ya. Ya. Kemudian wilayah kerajaan kerajaan Israel itu dari Dan sampai Betel ya. Samaria posisinya di sisi selatan kan ya. Ya. Jadi kalau dari Dan sampai Berseba, ya posisi Samaria ada di tengah malah. Coba sekarang Bapak Ibu buka ini Palestina zaman Tuhan Yesus. Palestina zaman Tuhan Yesus. Peta yang judulnya Palestina zaman Tuhan Yesus. Ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, coba lihat letak kota Samaria. Kalau di perjanjian di Palestina pada zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu ngamatinya begini. Di dekat Danau Galilea, cari Galilea gitu.
Ada di Palestina zaman Tuhan Yesus. Nah, Di sekitar Di Danau Galilea. Galilea, cari nama Galilea. Di Galilea. Gede kan? Iya. Galilea. Ya, itu wilayah Galilea ya. Coba Bapak Ibu ke arah selatan. Sekarang Bapak Ibu masuk wilayah Samaria. Tapi di situ ada juga kota Samaria. Samaria. Iya kan? Ya. Ya. Ke selatan baru Bapak Ibu ketemu Yudea. Ya. Ya, Ya. udah ketemu Yudea. Wilayah Samaria yaitu ya sama dengan Israel Selatan waktu itu. Waktu di zaman kerajaan. Tapi nanti ada perubahan wilayah Galilea yang utara, benar-benar di utara ya, itu diambil alih oleh orang Yahudi dan orang Yahudi tinggal di situ, termasuk Tuhan Yesus. Akibatnya di zaman Perjanjian Baru, orang Yahudi tinggalnya di Galilea dan di Yudea. Di tengah mereka ada orang Samaria. Jadi letak tempat tinggal orang Samaria, orang asing yang ditempatkan di Samaria, ya sama dengan yang kita lihat di Perjanjian Baru. Kalau mau lihat teksnya, Bapak Ibu boleh buka Yohanes bab 4. Tunggu dulu, kalau di peta, coba Bapak Ibu lihat di peta dulu ya. Cari kota Sikar. Sikar. Di peta ada nggak kota Sikar? Di bawah Gunung Ebal. Nah, perhatikan ada Gunung Ebal. Gunung Gerizimnya kelihatan apa enggak? Iya. Nah, ini kalau Bapak Ibu membaca percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang di Yohanes bab 4, ya di situ lokasinya. Jadi, ya jawabannya ya sama, gitu udah. Jadi orang Samaria yang di Perjanjian Baru, yaitu keturunan orang-orang asing yang ditempatkan di wilayah Samaria itu. Begitu, Pak? Ya, kasih Pak. Saya itu mau tanya, dalam perjanjian baru itu, seolah orang Samaria itu dianggap warga kelas 2, itu karena mereka berasal dari orang asing atau bagaimana Pak Seto? Ya, itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Itu kalau baca lengkap, Ya. bab 17 tadi ya, 2 Raja bab 17, Bapak Ibu Ya. lanjutkan. Dari ayat 24 itu terus selesaikan. Dan Bapak Ibu akan menemukan mereka itu adalah orang asing, tapi karena tinggal di wilayah Israel, ikut menyembah Yahweh Allah Israel. Ya, terima Ya, kasih Pak. nah, sekarang begini, yang mengalahkan kerajaan Asyur, itu adalah kerajaan Babel. Dan kerajaan Babel ini ketika mengalahkan Asyur, dibantu oleh kerajaan Media. Media yang utara, yang ibu kotanya Ekbatana tadi. Itu yang terjadi tahun 612. Bapak Ibu kalau mau googling, cari Battle of Nineveh. Itu perang besar yang menghancurkan Asyur. Nah, kemudian sesudah Asyur takluk oleh Babel, Babel yang sekarang menjadi penguasa dunia zaman itu. Babel yang menjadi penguasa. Nah, kemudian Babel juga berurusan sekarang dengan orang Yehuda. Karena kerajaan Israel sudah nggak ada lagi. Nah, kapan orang Babel, kerajaan Babel berurusan dengan orang Yehuda? Bapak Ibu, sekarang kita ke 2 Raja bab 23 ayat terakhir. Oh, enggak ayat terakhir lah, ayat 36. 2 Raja ya, bab 23 ayat 36.
Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Ya, Yoakim berumur 25 tahun. Ya. Lihat, ini ya, nama Yoyakim. Baik. Terus ayat 8, 24 ayat 8, Yoyakin. Terus ayat 18, Zedekia. Ingat nama itu. Itu adalah 3 orang raja terakhir ya yang memerintah Yehuda. Dah, sekarang 23 ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 37, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, dan gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye. Ini dosa penyembahan berhala. Bapak Ibu boleh membaca tentang Raja Manasye juga. Dan juga karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tak bersalah. Tuhan tidak mau mengampuninya. Nah, kemudian selebihnya riwayat Yoyakim dan seterusnya. Amati Bapak Ibu, ayat 37. Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian ayat bab 24 ayat 1, Nebukadnezar raja Babel itu melakukan ekspansi ya. Biasa kan ya raja-raja zaman dulu melakukan ekspansi. Nah, kemudian Nebukadnezar mengalahkan Yoyakim. Yoyakim takluk. Setelah itu, Yoyakim memberontak dan kemudian pasukan Babel dikerahkan untuk mengepung Yerusalem. Nah, dalam pengepungan ini, Yoyakim meninggal. Bapak Ibu perhatikan ya 36, dia meninggal umur berapa? 25 tahun. Waktu menjadi Umur 25. 11 tahun lamanya. Jadi raja 11. Meninggal baru berumur 36. Kemudian dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin. Lihat 24 ayat 6. 18 tahun. Umur berapa yang ini? 18 tahun. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya memerintah di Yerusalem. Jadi menjadi raja hanya bentar. Iya, 3 bulan. Kemudian ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 10. Pada waktu itu majulah Nebukadnezar raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Jadi bukan mengepungnya 2 kali, tetapi yang terjadi, pengepungan terjadi atau dimulai di zaman Yoyakim. Yoyakim meninggal, digantikan oleh Yoyakim. Nah, pasukan Babel masih mengepung. Kemudian, ayat 12.
Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Kemudian ayat 14. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. 15. Ia menyangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja. Umur berapa tadi? Umur 18, tapi istrinya sudah lebih dari 1. Nah, semua diangkut ke pembuangan. Pembuangannya di mana? Babel. Secara tahun, Bapak Ibu, ini tahun 597. Jadi tahun yang kita sudah sebutkan tadi 722 itu Israel hancur, 612 itu Asyur dikalahkan Babel, 597 orang Israel mengalami pembuangan, orang Yehuda mengalami pembuangan. Ini pembuangan pertama ya. Tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Nah, kemudian setelah Yoyakin diangkut ke pembuangan, ayat 17. Raja Babel mengangkat Matania. Bukan mata ya, nama orangnya Matania. Paman Yoyakin. Jadi adiknya Yoyakim ya, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Nah, awalnya Zedekia tunduk kepada Babel karena Babel yang ngangkat dia jadi raja kan. Tapi lihat ayat 20 kalimat terakhir. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Nah, lihat ayat 1, bab 25 ayat 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah, mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Bapak Ibu, ini nanti akan muncul di Nahum, tembok pengepungan. Jadi kota di zaman kuno itu didirikan di atas bukit sebisa mungkin untuk keperluan pertahanan. Dan kemudian kota ini dikelilingi tembok benteng untuk perlindungan. Kalau suatu kota itu dikepung oleh musuh, maka penduduk kota hanya ada di dalam kota, nggak boleh keluar. Resikonya kalau keluar, kalau nggak ditawan ya dibunuh. Tapi kalau tetap di dalam, resikonya apa? Sejak dikepung sudah diet ketat. Maksudnya hemat makanan dan minuman supaya tahan lama. Tapi kalau pengepungannya berlangsung lama, resikonya kelaparan, mati kelaparan. Nah, kalau ini pasukan musuh yang mengepung itu merasa dirinya kuat, dia akan mendekati tembok atau benteng kota, lalu mendirikan tembok berhadapan dengan tembok kota. Tujuannya untuk apa? Ya melindungi diri. Silahkan membayangkan, jadi perang juga bisa terjadi di antara dua tembok. Pasukan akan muncul di atas tembok, kemudian bayangkan taruh papan atau tangga atau jembatan untuk nyebrang ke dalam tembok kota. Nah, sekarang lebih lanjut. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Zedekia. Kemudian sekarang ayat 3. Ini situasi yang mengerikan. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah
tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun lihat orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Jadi jelas ya Bapak Ibu, Kasdim sama dengan Babel tadi. Kemudian mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang. Jadi raja meninggalkan Yerusalem, melarikan diri ke arah selatan. Tentara Kasdim mengejar. Dan kemudian mereka menangkap raja di Yeriko. Dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Ini pengawalnya nggak setia ini ya. Nyari selamat sendiri. Pengawal raja meninggalkan rajanya. Nah, yang kemudian terjadi, mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Raja Zedekia ditangkap dan keluarganya ya. Lalu anak-anaknya dibunuh. Setelah itu mata Zedekia dibuat buta. Jadi yang terakhir dilihat oleh Zedekia itu adalah kematian anak-anaknya. Itu yang saya bilang ini mengerikan. Bagaimana orang di zaman dulu membuat tawanan, membuat orang jadi buta. Gampang saja, ngomongnya kan gampang, tapi perlu kekejaman kan. Colok pakai tombak, pakai pedang, kalau perlu dipanasin, nah itu tekniknya, kayak gitu tuh. Nah kemudian dia diangkut ke Babel. Ayat 8. Dalam bulan yang kelima, tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, bait Allah dibakar ini. Rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Bapak Ibu, untuk kedua kalinya Yehuda mengalami pembuangan. Pembuangan yang pertama tadi 597, pembuangan yang kedua 587. 587. 10 tahun kemudian. Ini disebut juga pembuangan besar karena ya bisa dikatakan ini habis-habisan. Nah, kemudian ini akhir dari kerajaan Yehuda ya seperti ini. Kemudian masalahnya ini begini Bapak Ibu. Orang Israel, umat Israel ya, itu kan memang jahat, berdosa kepada Allah. Ya, memang berdosa kepada Tuhan. Tapi kemudian Nabi Habakuk itu kan diutus untuk mengingatkan orang Israel. Dia berkarya di Yehuda mengingatkan umat ya. Berteriak-teriak mengingatkan supaya orang bertobat. Tapi Tuhan seperti mengabaikan keluhan atau
masalah yang dihadapi oleh ini Nabi Habakuk. Aku lu teriak-teriak, penindasan, tetap aja penindasan. Sepertinya kenapa? Sepertinya kok Tuhan nggak bantuin saya. Lalu Tuhan jawab. Jawabannya itu yang nggak mengenakan. Tuhan akan mengirim orang Kasdim untuk menghukum umatnya sendiri. Untuk menghukum umatnya sendiri. Tapi kemudian begini, apakah orang Kasdim, orang Babel, ya, yang digunakan oleh Tuhan itu lebih baik dari orang Israel, dari umat Israel? Enggak. Maka kemudian Nabi Habakuk ini bertanya, ya benar umat Israel itu berdosa, tetapi Tuhan, mengapa engkau menggunakan orang yang lebih berdosa untuk menghukum umatmu? Nah kemudian, ya Tuhan menanggapi hal itu, dan kemudian jawaban Tuhan mirip dengan yang di kitab Nahum tadi. Tuhan akan menghancurkan, mengalahkan Babel, umat Israel yang masih tertinggal di kerajaan Yehuda dipanggil, diundang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu isi dari nubuat Habakuk, ringkasannya begitu. Nah sekarang begini dulu ya, supaya Bapak Ibu kita langsung bisa melihat sambungannya, kita lihat ke kitab Nahum dan Habakuk. Silahkan kembali ke kitab Nahum. Lihat Nahum bab 1 ya. Lihat Nahum bab 1 ayat 9. Nanti pada waktunya kita diskusikan lengkap. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini loh gunanya kita belajar tentang latar belakang tadi itu. Apakah maksudmu menentang Yahweh? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Ya, yang menentang Yahweh ini siapa? Niniwe, Asyur, orang Kasdim, orang Asyur tadi. Dan kemudian apa yang akan dilakukan Tuhan? Menghabisi. Berikutnya, sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 3. Nahum bab 3. Lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Ini Tuhan bicara kepada orang Asyur ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ini Niniwe ya, digambarkan seperti seorang perempuan, dan hukuman untuk Niniwe digambarkan seperti ini mempermalukan perempuan. Lalu lihat ke ayat 7, 3:7. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapa yang meratapi dia? Kemudian sekarang yang berikutnya, Bapak Ibu tolong cari ya, tolong cari. Yang menunjukkan Niniwe itu sudah kayak kolam. Ada atau enggak di sini? Bab 2 ya.
bab 2, cari Niniwe itu digambarkan kayak kolam. Ayat 8. Ayat 8 ya. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Ketika nanti Tuhan sudah menjadi lawan Niniwe, Tuhan akan mengerahkan Babel dan media tadi ya, untuk mengepung, untuk mengalahkan Niniwe. Penduduk kota akan melarikan diri meninggalkan Niniwe. Dan banyak orang yang akan melarikan diri meninggalkan Niniwe. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang silahkan ke kitab Habakuk. Nanti kita masih akan mengulangi ya. Saya hanya mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk detailnya tunggu dulu. Kita bahas sedikit demi sedikit sampai menjadi jelas ya. Lihat Habakuk bab 1 ayat 6 tadi. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kalau kemudian ya orang Kasdim, orang Babel itu mengalahkan Yehuda tadi, Habakuk mengatakan itu karena Tuhan yang menghendaki. Dan Tuhan berkuasa menggunakan bangsa-bangsa lain. Ingat, walaupun setiap bangsa punya ilah sendiri-sendiri, tetapi Yahweh Allah Israel itu kekuasaannya melampaui ilah-ilah lain. Jadi itu Bapak Ibu kaitan ya antara kitab ini Nabi Nahum dan Habakuk, kemudian berkaitan dengan kitab terutama raja-raja. Apa yang disampaikan di dalam kitab raja-raja melatar belakangi nubuat mereka. Kalau dibalik, kalau mau tahu latar belakang pewartaan nabi-nabi ini, maka kita perlu membuka kitab raja-raja. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Silahkan kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Selamat malam, mau izin bertanya lagi Pak Seto. Itu di kitab Yunus kan yang urutannya lebih dulu dari Nahum, itu bukannya Niniwe sudah bertobat ya? Ini masih dianggap bangsa berdosa ya? Apa nggak jadi bertobat mereka ya? Iya ya. Nah sekarang begini, Bapak Ibu tolong ini kita lihat begini ya. Ibu tolong membuka kitab Yunus, tolong cari nama lengkap dari Yunus. Cari nama lengkap dari Yunus. Yunus bin Amitai. Yunus bin Amitai kan ya. Kemudian sekarang kita lihat 2 Raja-Raja bab 14. Dua Raja bab 14, lihat ayat 25. Ya ada Yunus lagi. Yang pertama pemerintahan Raja Rehoboam sisa
Selesai maju menyerang Yerusalem. Ya, Rever. Jadi kelihatan di situ ya, Yunus bin Amitai itu hidupnya di zaman siapa? Mas ya. Perhatikan nama rajanya itu. Oh, Yerobeam. Yerobeam bin Yoas ya. Yerobeam bin Yoas ini hidupnya. Ini hidupnya ya. Ini masih di abad ke-8 sebelum Masehi. Ini Israel masih ada ya. Israel tadi kan hancurnya tahun 722 ya. Nah, kemudian ini begini berikutnya. Sebentar, supaya Yerobeam bin Yoas itu kalau bicara tentang tahun, berarti ini abad ke-8 sebelum Masehi. Ingat, Israel runtuh, ya Samaria runtuh tadi kan 722 ya. Kemudian di zaman inilah Yunus berkarya, ya. Karena di sini jelas ditulis Yunus bin Amitai. Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi Nahum itu bicara tentang kehancuran Niniwe. Niniwe itu hancurnya tadi 612. Sebelum berarti. Sebelum Masehi. Jadi Yunus berkarya mengingatkan orang Niniwe. Niniwe waktu itu bertobat, tapi habis itu kalau begitu kacau lagi. Digunakan oleh Tuhan, tapi malah maunya semau sendiri. Dan kemudian Tuhan menyampaikan ancaman hukuman, terus Niniwe mau dihancurkan. Ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tahunnya supaya ketemu jalan ceritanya ya. Jadi Yunus bin Amitai bekerjanya kapan, kemudian Niniwe hancurnya kapan. Begitu, Bu. Baik, Pak. Berarti nggak apa urutan kitab ini nggak urut lah ya. Oh, kalau urutan kitab? Enggak lah. Urutan kitab tidak kronologis. Yang ditaruh di depan itu bukan karena pertama ditulis. Sekarang begini ya, Bapak Ibu, kalau bicara tentang nabi-nabi, kalau Bapak Ibu membuka urutan nabi-nabi, yang pertama Bapak Ibu akan lihat adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Tapi kalau bicara tentang kronologi, yang hidup di zaman yang sama, itu Yesaya, Mika, Hosea, Amos. Hosea, Amos, Mika bukan ditaruh di tempat pertama. Nah, begitu, Bu. Jadi yang ditaruh di depan belum tentu yang pertama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nah. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, disampaikan? Shalom, Pak. Ya, shalom. Nahum bab 1 ketikan 2, adakah ia terjadi kepada umat Israel? Nah, ini yang minggu depan baru kita diskusikan. Jadi untuk pertemuan berikut Bapak Ibu baca seluruh kitab Nahum, baca berulang-ulang, dan bacanya nggak usah gini-gini. Baca dan nikmati ya. Nah, membacanya bagaimana? Baca judul ya, tapi baca kemudian mengikuti perikop ya. Jadi breaknya atau berhentinya di setiap judul yang ada di kitab ini. Dan kemudian jangan cuma sekali baca, berulang-ulang. Sampai Bapak Ibu ngerasa akrab, dekat, terbiasa dengan kitab Nahum. Harus diakui, nyatanya banyak umat Katolik tidak terbiasa dengan kitab Nahum. Kan? Ya. Habakuk itu masih muncul satu kali di hari Minggu, bacaan hari Minggu. Nahum enggak.
Jadi mengakrabkan diri dengan kitab Habakuk, dengan Nahum dulu, dan kemudian nanti kita akan lihat bagian demi bagian. Masih ada lagi? Silakan. Ya, Pak Seto mau mohon tanya, Pak Seto. Ya. Kalau sejarah Israel zaman sekarang, itu urutannya bagaimana ya, Pak Seto? Karena kan wilayahnya itu menjadi satu dengan wilayah Palestina berbatasan langsung, dan di zaman sekarang itu lagi berkonflik untuk perebutan wilayah itu sendiri. Antara Israel dan wilayah Palestina itu sejarahnya bagaimana ya, Mas? Wah, yang ini saya bicara tapi jangan disambungkan dengan Alkitab, nggak nyambung nanti. Benar-benar nggak nyambung. Tanah terjanji yang disebut di dalam Alkitab itu meliputi wilayah di sebelah timur Sungai Yordan yang sekarang menjadi wilayah masuk ke Syria. 170 lebih yang ikut. Nah, kemudian begini. Tapi suaranya hilang, tarang gedenya kumaha. Setelah dikalahkan oleh Roma tahun 70 Masehi, 70 ya. Masehi kalau yang ini. Orang-orang Yahudi berantakan. Orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di dalam kota Yerusalem. Nggak boleh tinggal di kota itu. Nah, kemudian begini, dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu silahkan mengingat perang salib. Yang menjadi pemenang itu pasukan Muslim. Tunggu, tapi kalau Bapak Ibu membayangkan pasukan Muslim, itu pasukan dari negeri mana? Perang salib. Turki. Ottoman. Ottoman, ya, perhatikan Ottoman. Jadi wilayah yang dikuasai Ottoman itu kan luas sekali kan ya. Semenanjung Arabia dikuasai Ottoman. Kemudian Palestina, wilayah ini Palestina itu dikuasai oleh Ottoman. Palestina, Filistin dengan orang Palestina sekarang beda, nggak ada hubungan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ottoman berkuasa kan lama sekali kan ya, sampai awal abad 20. Mulailah Perang Dunia pertama. Nah, tolong Bapak Ibu ingat di Perang Dunia Pertama yang punya peran penting-penting itu negeri mana, negara mana saja. Inggris. Inggris. Ottoman lemah. Inggris menang. Inggris menguasai wilayah, ini pertama dan kedua. Inggris menguasai wilayah yang tadinya dikuasai Ottoman. Bapak Ibu ingat film Lawrence of Arabia itu kan? Lawrence sampai ada di Arabia. Nah, kemudian wilayah Palestina juga menjadi bagian Inggris. Inggris janji kepada orang-orang Yahudi yang ikut berperang. Janjinya apa? Kalau kita menang perang, ini kamu boleh tinggal di wilayah ini. Mulailah kemudian gerakan Zionisme. Orang-orang Yahudi yang dibawa ke wilayah Palestina itu kemudian langsung membentuk pasukan, membentuk kerajaan, membentuk negara dan lengkap dengan pasukan. Negeri-negeri sekitar nggak setuju, maka kemudian perang. Setelah perang mulai dari, saya sudah nggak bisa ingat lagi itu, yang dari 48, 6, kemudian 40, 67, itu perebutan wilayah itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sekarang melihat tepi barat Sungai Yordan wilayahnya kayak begitu. Bapak Ibu bayangkan serangan dari timur, dari wilayah timur itu Yordania kan. Serangannya dari sebelah timur Sungai Yordan. Kenapa kok wilayah Palestina sekarang itu ada di tepi barat itu? Karena serangannya dari timur yang kemudian masih bisa dipertahankan oleh Yordania, yaitu. Tapi kemudian kalau melihat orang-orang Palestina sekarang, Bapak Ibu jangan berpikir tentang orang
zaman perjanjian lama. Enggak. Bapak Ibu mundurlah dan pelajari lagi di zaman Ottoman ya. Enggak, nanti saya enggak boleh, enggak akan lama-lama ngobrolin yang kayak gini. Ini sekedar info saja. Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang sejarah kalau begitu. Saya pernah berkunjung ke tempat di mana ini dulu biara Fransiskan. Ketika kemudian terjadi peperangan, ya wilayah ini kemudian dikuasai tentara Israel, lalu dijadikan Hebrew University. Di sebelahnya itu jadi kantor dari Perdana Menteri Israel. Kemudian dengan negosiasi, biara Fransiskan itu kembali ke tangan Fransiskan. Di kota Yerusalem, luas sekali tempatnya, tapi kemudian ya minim aktivitas. Bagaimana nggak minim aktivitas? Di sebelahnya itu kantor Perdana Menteri. Kalau waktu Perdana Menteri harus menghadapi situasi pandemi, mau jalan-jalan, jalan-jalannya di halaman belakang biara itu. Tapi romo-romonya nggak boleh keluar. Ceritanya begitu. Sisa-sisa perang seperti itu. Ya, itu. Nanti tapi jangan, kalau membaca Perjanjian Lama, jangan campurkan dengan cerita atau sejarah modern ini ya. Nggak ketemu nanti. Boleh membuat perbandingan, boleh dipelajari, tapi jangan dicampur. Pantesan sekarang Israel begini-begini, kan Israel umat pilihan dan seterusnya. Loh, kalau mengatakan begitu, berarti nggak pernah melihat statistik warga negara Israel. Nggak pernah melihat tentang yang ada di IDF, tentara Israel itu siapa saja, suku mana saja, agama apa saja. Ya, sekali lagi, tolong jangan dicampurkan. Saya bisa berbicara, tapi tetap mengingatkan, jangan campur-campur. Ya, baik, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, sekali lagi siapkan kitab Nahum ya.